mempekerjakan, berarti ini company-nya atau perusahaannya, kalau yang ini adalah tenaga kerjanya, jangan kebalik-balik. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan nanti lihat apa alasan kenapa kok orang-orang berserikat, kemudian bagaimana proses serikat pekerja itu terbentuk, lalu nanti ada yang disebut dengan collective bargaining ya. Ini sebenarnya adalah bentuk negosiasi antara serikat pekerja dengan perusahaannya atau antara employee dengan employer-nya. Kemudian bagaimana proses collective bargaining itu terjadi. Lalu ada ini hubungan kooperasi atau kerjasama antar union management. Kemudian yang terakhir ada grievance management. Kalau secara psikologis, grievance ini biasanya diartikan sebagai suatu upaya bangkit dari kesedihan. Itu namanya grievance gitu. Union proses ini, union management ini atau union relation ini, grievance ini diartikan sebagai keluhan seperti itu. Jadi grievance management nanti akan melihat bagaimana suatu keluhan itu sebaiknya ditangani oleh perusahaan. Kita akan lihat satu persatu. Ini ada definisi dan alasan atau latar belakang kenapa kok union ini terbentuk. Nah, yang harus diketahui di sini, union itu seharusnya adalah asosiasi yang sifatnya formal. Kalau suatu asosiasi itu sifatnya formal, maka sudah seharusnya dia yang pertama setidaknya itu punya pendirian. Nah, yang kedua, dia punya struktur organisasi. Nah, organisasi formal itu setidaknya mencakup ini. Nah, si formal association ini punya fungsi apa? Si formal association ini atau si union ini nanti akan menampung interest atau minat dari anggotanya. Nah, bagaimana minat ini kemudian tersampaikan kepada perusahaan, itu nanti ada yang disebut dengan collective action atau aksi secara berkelompok. Jadi intinya apa sih definisi dari union ini? Ya, union ini adalah asosiasi formal yang bertujuan untuk menampung minat ya. Tapi minat di sini ini juga bisa berupa pendapat juga, menampung minat dan pendapat dari anggotanya melalui aksi kelompok. Apa alasannya kenapa employee atau tenaga kerja itu bergabung ke dalam serikat pekerja? Setidaknya ada dua alasan umum kenapa mereka pada akhirnya ingin berserikat. Yang pertama, tenaga kerja ini dissatisfied ya, merasa tidak puas dengan keadaan perusahaannya. Tidak puasnya ini bisa berkaitan dengan fasilitas dari perusahaan maupun ketidakpuasan yang muncul karena misalnya hubungan sosial antar tenaga kerjanya atau hubungan sosial antara employee dengan employer-nya. Jadi intinya mereka itu merasa tidak puas dengan perlakuan dari company atau employer-nya. Itu alasan pertama mereka kenapa kok mereka bergabung di sebuah serikat pekerja. Nah, yang berikutnya, serikat pekerja ini juga muncul karena employee atau tenaga kerja itu percaya bahwa kalau mereka berserikat, mereka itu bisa bersama-sama memperbaiki situasi kerja. Dalam berserikat itu kan mereka akan menyatukan kekuatan. Nah, berjuang bersama itu kan dipercaya akan lebih bisa mengubah keadaan daripada mereka berjuang sendiri-sendiri. Itu.
Yang selanjutnya, ini ada faktor-faktor apa saja sih yang mendukung terbentuknya serikat pekerja. Nah, sebenarnya tujuan dari serikat pekerja itu sendiri ya ingin mewujudkan lingkungan kerja seperti apa yang tenaga kerja itu sendiri harapkan. Ini kita bisa lihat faktor-faktor yang mendorong terbentuk serikat pekerja. Kita lihat di sini adanya situasi kerja. Misalnya apa? Misalnya di sini ya, terlalu sering diminta untuk lembur. Ya, terlalu sering diminta untuk lembur, meskipun lembur itu ada kompensasinya, tetapi kan pada dasarnya bekerja lembur itu juga tidak mendukung kesehatan kerja, kemudian kesehatan mental gitu kan, karena terlalu sering lembur bisa jadi tingkat stresnya itu akan meningkat gitu. Dan kadang stres itu tidak sebanding dengan upah yang diterima ketika mereka lembur. Lalu ada inadequate staffing ya, jadi bisa jadi di dalam jenjang karir mereka itu tidak muncul nih istilah kenaikan jabatan gitu. Jadi mereka yang berada di level manajemen tingkat bawah, mereka akan selamanya di situ, tidak ada penjenjangan karir. Lalu yang selanjutnya, ini kondisi lingkungan kerja yang tidak baik, misalnya si pabriknya itu terlalu terang atau justru terlalu remang-remang gitu, atau mungkin mereka dipaksa untuk bekerja sambil berdiri dalam waktu berjam-jam. Kemudian juga pabriknya tidak cukup sehat untuk bekerja, misalnya kotor gitu. Yang selanjutnya, mereka berserikat karena mereka ingin keadaan kompensasi yang lebih baik. Ini ya contohnya non-competitive pay, ini maksudnya adalah ketika perusahaan sejenis ketika pekerjaan sejenis di perusahaan lain itu sudah mengalami kenaikan gaji, tetapi di perusahaan mereka itu belum gitu. Itu bisa dikatakan gaji mereka tidak kompetitif. Lalu inadequate benefits ya, jadi yang mereka dapatkan itu tidak memadai. Lalu inequitable pay raises ya, kenaikan gajinya juga itu tidak memadai juga sebenarnya. Lalu yang selanjutnya apa yang menyebabkan mereka berkumpul? Ini manajemen style juga. Misalnya tidak ada kepercayaan dari manajer ke tenaga kerjanya, lack of recognition. Atau mereka tidak diapresiasi kerjanya. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada pujian gitu, apalagi bonus. Kemudian juga mereka merasa terintimidasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang menyebabkan mereka berserikat adalah cara perusahaan memperlakukan tenaga kerjanya. Job insecurity gitu ya, tenaga kerja itu lama menjadi tenaga kontrak, tidak juga diangkat menjadi karyawan tetap misalnya seperti itu. Padahal sudah bertahun-tahun dan sudah ada undang-undang yang mengaturnya gitu, bahwa kalau sudah sekian tahun menjadi tenaga kontrak dan hasil penilaiannya itu bagus, maka dia bisa diangkat menjadi tenaga tetap. Tapi itu tidak terjadi ya. Jadi kan trennya sekarang itu ada dua macam sudut pandang ya. Ada mereka yang lebih mengedepankan job satisfaction instead of job security. Jadi mereka lebih cenderung mencari kepuasan kerja daripada keamanan kerja. Keamanan kerja yang dimaksud di sini adalah mereka yakin bahwa mereka tidak akan dipecat karena mereka sudah menjadi karyawan tetap seperti itu. Kalau tenaga kontrak kan bisa kapan saja kontrak itu diakhiri, meskipun sudah ada bunyinya juga di kontrak itu. Kontrak itu akan berakhir selama sekian tahun misalnya gitu. Tetapi kan tetap ada pasal yang nanti akan mengatakan dalam kondisi-kondisi tertentu kontrak ini akan ditinjau ulang. Nah, di situ kan celah di mana perusahaan itu sebenarnya bisa melakukan PHK tanpa mengikuti masa berlakunya kontrak. Nah, perspektif yang kedua, orang-orang itu lebih mengedepankan job security daripada job satisfaction.
Ya nggak apa-apa, saya tidak merasa puas ketika bekerja di perusahaan itu, tapi perusahaan ini memberi jaminan kok ke saya bahwa saya itu tidak akan dipecat gitu. Ya, itu perspektif masing-masing ya, apakah mereka akan mengedepankan yang job satisfaction dibandingkan job security atau sebaliknya. Lalu yang selanjutnya ada pendisiplinan atau kebijakan yang menurut karyawan itu tidak fair. Misalnya tentang penegakan aturan, tebang pilih gitu ya. Kalau karyawan dari divisi X yang berbuat yang telat misalnya, dia tidak akan diberikan sanksi. Tetapi kalau karyawan dari divisi yang lain yang telat, dia yang akan diberikan sanksi. Kemudian lack of response to complaints gitu. Ya perusahaan menyediakan ruang untuk komplain, tapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Oleh employer, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Nah, itu ya, itu faktor-faktor yang menyebabkan karyawan itu berserikat. Nah, ini kenapa kenapa employer itu resist unions ya. Jadi tapi untuk yang poin ini, union workers receive higher wage, ini saya kurang tahu kalau di Indonesia. Apakah di Indonesia juga sama gitu? Tenaga kerja yang berserikat itu akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak? Ini saya kurang tahu, saya belum mendapatkan infonya. Ya, ini kenapa tenaga kerja kenapa kok perusahaan nampaknya tidak suka gitu ya sama union, kayak mengabaikan si serikat pekerja ini. Jadi kadang-kadang memang terjadi perbedaan sudut pandang antara perusahaan, antara tim manajemen dengan tenaga kerjanya. Itu yang sering terjadi. Nah, ini beberapa perusahaan itu membangun relasi yang baik dengan serikat pekerjanya. Tetapi perusahaan yang lain juga ada yang menganggap bahwa tenaga kerja itu mengancam perusahaan itu sendiri. Jadi dari perspektif perusahaan, serikat pekerja ini bisa dilihat sebagai sesuatu hal yang positif dan sesuatu hal yang negatif. Seharusnya, tapi menurut konsep ya, seharusnya perusahaan ini menjadikan serikat pekerja itu sebagai jalan atau sebagai alat untuk berkomunikasi dengan seluruh karyawannya. Seharusnya bisa gitu dibangun sebuah hubungan di antara perusahaan dengan serikat pekerja di mana mereka itu saling memanfaatkan satu sama lain. Gitu. Tetapi pada praktiknya banyak sekali perusahaan yang menganggap serikat pekerja itu adalah simbol dari ketidakpatuhan tenaga kerja atau juga upaya tenaga kerja untuk bahkan melakukan pemberontakan itu. Jadi kesimpulannya serikat pekerja itu sendiri dilihat oleh perusahaan sebagai ada di dua posisi itu. Ada perusahaan yang melihat serikat pekerja sebagai sesuatu hal yang bermanfaat, tetapi ada yang tidak. Kalau yang ini, kita sudah masuk ke bagaimana serikat pekerja itu terbentuk. Ada dua cara kenapa serikat pekerja itu bisa terbentuk, atau bagaimana serikat pekerja itu bisa terbentuk. Yang pertama, serikat pekerja itu sudah ada duluan. Misalnya, serikat pekerja untuk karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tambang, gitu kan. Itu sudah ada duluan serikat pekerjanya. Kemudian serikat pekerja ini tahu ada sebuah perusahaan tambang yang karyawannya itu sama sekali belum bergabung ke dalam serikat pekerja itu. Ingat ya, bahwa serikat pekerja itu bisa terjadi di lingkup satu
perusahaan ataupun gabungan dari beberapa perusahaan yang sejenis. Misal ada perusahaan A ini adalah perusahaan tambang. Nah, kemudian muncul serikat pekerja perusahaan A, itu memungkinkan itu. Tetapi kalau ternyata ada juga nih perusahaan tambang B, C, D, dan seterusnya, lalu mereka membentuk serikat pekerja lagi sebagai serikat pekerja karyawan perusahaan tambang, itu juga bisa. Nah, kembali ke sini, kembali ke bagaimana sebuah serikat pekerja itu terbentuk. Tadi ya, si serikat pekerjanya ini ada duluan, kemudian dia mengajak karyawan lain yang belum bergabung itu untuk bergabung ke serikat pekerja mereka. Nah, yang kedua ini eh, tenaga kerjanya itu yang meminta adanya representasi dari serikat kerja. Kalau yang kedua ini biasanya lebih ke internal, yang tadi itu perusahaan A, ini perusahaan tambang, lalu karyawannya itu membutuhkan jalan untuk dia berkomunikasi dengan tim manajemen di perusahaan A, lalu mereka bersama-sama internal perusahaan A ini membentuk serikat kerja. Itu dua proses utamanya. Yang pertama sudah ada duluan, lalu yang sudah ada duluan ini menarget suatu perusahaan agar mereka ikut bergabung ke serikat pekerja itu, dan yang kedua ini mereka memang sengaja membentuk sendiri karena butuh representasi. Kalau secara teknis, serikat pekerja itu akan terbentuk yang pertama melalui organizing campaign. Dijelaskan nggak ini? Ya. Nanti dijelaskan ya. Kemudian ada otorisasi kartu, lalu ada election, certification, dan collective bargaining. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ini urutannya seperti ini, dari kampanye dulu, lalu nanti ada dapat kartu keanggotaan ya. Kemudian election, pemilihan representatif, lalu sertifikasi, dan yang terakhir kontrak negotiation atau collective bargaining. Kita lihat satu persatu ya. Jadi untuk yang organizing campaign ini atau kampanye atau membuat kampanye gitu ya sama seperti ketika Anda mau bikin partai mahasiswa gitu kan, mereka kalian akan mencari anggota gitu. Nah, ini juga sama, mereka akan mengkampanyekan si serikat pekerja itu. Kemudian yang berikutnya, mereka akan membuat tanda pengenal gitu. Nah, yang pertama, mereka akan membuat tanda pengenal sebagai bukti bahwa mereka telah bergabung di serikat pekerja mereka, tapi bisa juga si authorization cards ini juga nantinya akan menjadi wadah bagi mereka, bagi karyawan itu untuk bersepakat bahwa mereka menunjuk agen dari collective bargaining. Mereka menunjuk beberapa orang yang diminta untuk melakukan negosiasi. Itu ada di proses authorization cards. Gitu. Jadi setelah mereka mendapatkan kartu anggota, mereka akan bersama-sama untuk menentukan siapa sih yang ditunjuk untuk mewakili suara dari serikat pekerja ini. Lalu yang selanjutnya, ini ada representation election. Nah, untuk memilih tadi kan sepakat dulu nih bahwa mereka itu akan diwakili oleh serikat kerja. Nah, orangnya siapa yang akan mewakili itu ditunjuknya di representation election ini. Nanti si representation election ini akan membentuk suatu bargaining unit. Bargaining unit itu siapa? Bargaining unit ya orang-orang yang ditunjuk untuk atau unit yang ditunjuk untuk menggodok isu-isu yang akan mereka bawa atau mereka bahas ke manajemen. Apa sih yang isu-isu yang biasanya mereka bawa? Ya misalnya isu tentang ini
gaji, kemudian juga waktu dan situasi kerjanya seperti apa, kemudian ini ya, misalnya ada supervision by similar level of management. Jadi intinya mereka akan membawa isu-isu ketenagakerjaan yang ingin mereka negosiasikan ke manajemen. Termasuk di antaranya lingkungan kerja, kemudian juga mereka itu pengennya manajemen memperlakukan mereka seperti apa, lalu interaksi di dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, intinya itu digodok dulu oleh si bargaining unit ini, kemudian oleh orang yang tadi sudah ditunjuk, itu nanti akan dibawa ke atas atau ke tim manajemen. Lalu ini apa sih maksud dari certification and decertification gitu ya? Ini merujuk ke anggota dari serikat pekerja itu sendiri. Kalau mereka sudah tidak ingin bergabung di serikat pekerja itu, ya seharusnya serikat pekerja itu memungkinkan anggotanya itu untuk keluar dari serikat pekerja. Sehingga seharusnya serikat pekerja itu bukanlah sesuatu hal yang memaksa. Hanya kadang-kadang di dalam perusahaan itu, kalau mereka yang tidak bergabung di serikat pekerja itu biasanya ada tendensi untuk dikucilkan gitu oleh teman-temannya. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Mereka bebas saja memilih gitu, mau ikut serikat pekerja ataupun tidak. Atau sebaliknya mungkin karena banyak yang tidak mengikuti serikat pekerja, yang tidak mengikuti serikat pekerja kemudian jadinya semacam mengucilkan yang ikut serikat pekerja. Padahal tidak seperti itu ya. Itu adalah kebebasan dari tenaga kerja, apakah mereka akan masuk ke serikat pekerja atau tidak gitu, atau kemudian sudah masuk dan keluar lagi ya nggak masalah gitu. Itulah yang dimaksud dengan certification and decertification. Nah, yang terakhir ini ada contract negotiation atau kita juga biasa sebut dia sebagai collective bargaining ya. Ini adalah step terakhir eh, step terakhir dari fungsi serikat pekerja itu sendiri. Di dalam collective bargaining nanti akan dihadiri oleh perwakilan dari serikat pekerja dan perwakilan dari perusahaan. Mereka nanti akan berdiskusi, gitu. Berdiskusi, kemudian bernegosiasi sampai kemudian nanti menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatunya ini bisa sesuai dengan harapan dari serikat pekerja dan tentu saja bisa juga tidak. Ada beberapa stage di dalam collective bargaining. Yang pertama ini stage preparation and initial demands, ini lebih ke identifikasi sebenarnya pengennya si serikat pekerja itu apa sih gitu. Lalu kemudian mereka akan melakukan negosiasi, lalu mereka akan settlement atau impasse ya. Jadi maksudnya dikabulkan atau tidak dikabulkan. Nanti kalau tidak dikabulkan nanti akan menuju ke strikes and lockouts atau bagaimana. Ini isu-isu yang biasanya dibahas dalam collective bargaining ya. Ini ada isu, ada mandatory isu ya. Nah, ini ada pembagiannya sebentar. Ada pembagian isunya, yang pertama adalah isu mandatory. Isu mandatory itu meliputi apa saja, misalnya discharge of employees ya, pemberhentian tenaga kerja, grievance, penanganan keluhan, jadwal kerja, kemudian keamanan dari serikat pekerja itu sendiri, lalu urusan-urusan yang kaitannya dengan pensiun, kemudian juga tentang hari libur, kemudian waktu istirahat, lalu aturan-aturan keamanan, rencana pembagian profit sharing, dan physical exam. Itu. Kemudian yang kedua, isu yang kedua adalah tentang permissive issue. Nah, permissive issue ini biasanya tidak
bukanlah isu-isu yang sangat sentral di dalam perusahaan ya, bukan isu yang mandatori. Kalau mandatori tadi kan dilihat dari ini kan sudah sangat pasti ya, ini harus mereka dapatkan ketika bekerja gitu. Ini yang berkaitan dengan pokok-pokok apa saja sih yang mestinya dipenuhi oleh perusahaan. Kalau yang permisif isu ini lebih ke isu-isu cabang daripada yang mandatori itu tadi. Misalnya ini berdiskusi tentang apa sih keuntungan, apa sih kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang pensiun, seperti itu. Kemudian ada nggak diskon atau misalnya si company itu kan punya produk nih, kalau karyawannya sendiri yang beli produk tersebut ada diskon atau enggak. Kemudian juga nanti mereka akan mendiskusikan tentang bonds ini semacam surat berharga gitu ya, surat utang gitu. Nanti bisa nggak perusahaan itu menerbitkan surat utang gitu yang nanti bisa dibeli oleh tenaga kerjanya gitu. Jadi ini isunya sudah tidak pokok lagi. Kalau yang mandatori itu isu-isu pokok, kalau yang ini lebih cabang dari mandatori itu tadi. Kemudian yang terakhir ini illegal isu ya. Illegal isu itu, sebentar saya baca dulu. Ya, ini illegal isu ini biasanya mereka akan mendiskusikan tentang hal-hal yang belum dibahas di dalam kontrak seperti itu. Mereka akan membahas itu. Jadi kan di kontrak itu pasti membuka kesempatan bagi karyawan untuk membahas hal-hal di luar kontrak. Nah, illegal isu itu nanti akan masuk ke situ. Lalu yang topik yang keempat ini tentang bagaimana proses dari collective bargaining itu terjadi. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah preparation and initial demands. Kemudian mereka melakukan negosiasi, lalu settlement and impasse, dan yang terakhir strikes and lockouts gitu. Dilihat satu persatu. Ini ada preparation and initial demands. Serikat pekerja itu sebaiknya ketika mereka akan membawa suatu isu ke pihak manajemen, mereka itu harus punya data dulu ya. Data mengenai isu-isu yang akan mereka bawa, entah itu yang isu mandatori, entah itu yang permisif ataupun yang illegal isu, mereka itu harus punya datanya dulu sehingga mereka punya alasan atau punya latar belakang yang kuat gitu untuk menjadikannya isu yang layak untuk dibahas di apa tadi namanya, collective bargaining itu. Nah setelah itu, setelah mereka mengumpulkan, mereka juga perlu membuat prioritas mana nih yang akan kita bahas duluan di collective bargaining. Maka itulah yang disebut dengan core bargaining issues. Nah biasanya mereka itu yang dimasukkan ke dalam core, yang dimasukkan ke dalam inti dari collective bargaining biasanya tentang ini gaji, kemudian benefit, jam kerja dan kondisi itu ya. Biasanya isu-isu yang mandatori itu masuk ke dalam core bargaining issues. Lalu yang berikutnya, setelah mereka punya cukup kuat data, punya cukup kuat isu yang akan didiskusikan, mereka mulai ke negosiasi. Misalnya, serikat pekerja itu mulai membuat tuntutan-tuntutan atau permintaan-permintaan tertentu ke perusahaan. Kemudian ini manajemen juga harus mengambil sikap ya dari sekian banyak tuntutan yang diminta oleh serikat pekerja, ini mereka harus membuat prioritas mana nih seharusnya yang dikumpulkan duluan. Diputuskan duluan. Lalu yang berikutnya ada settlement and contract agreement. Ini adalah kejadian setelah negosiasi itu tadi ya. Ini intinya kesepakatan mereka itu dituangkan dalam sebuah dokumen yang itu legal gitu.
Ini disebut dengan settlement and contract agreement. Mereka nanti akan melakukan ratifikasi, mereka akan bersama-sama menandatangani kontrak tersebut, dan harapannya sebelum ratifikasi itu terjadi ya kedua belah pihak itu harus sudah setuju dulu pada isinya. Nah, ini terjadi step selanjutnya kalau misal tidak ditemukan suatu kesepahaman antara serikat pekerja dengan tenaga kerja, mereka pada akhirnya akan sampai di ini bargaining impasse. Apa yang akan terjadi ketika tidak terjadi kesepahaman, ya mereka mungkin akan melakukan aktivitas konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Nah, sekarang apa nih perbedaan antara conciliation and mediation dan arbitrasi? Silahkan dicari dulu ya, apa nih perbedaan antara konsiliasi, arbitrasi. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah ada yang nemu apa bedanya? Coba Hanifah, apa bedanya antara konsiliasi dan arbitrasi? Cek. Jadi, halo Bu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Gimana? Baik. Jadi kalau arbitrasi itu yang saya temukan adalah bentuk upaya penyelesaian masalah dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase
untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu melalui arbitrase itu. Nah, kalau yang mediasi itu bentuk arbitrasi, namun pihak ketiganya ini adalah mediator dan tidak menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian atau bersifat netral untuk mediatornya tadi. Lalu untuk konsiliasi itu bentuk akomodasi dan penengah yang akan mengusahakan kesepakatan bagi para pihak dengan solusi yang dapat diterima yang juga dapat mengajukan anjuran tertulis untuk disetujui oleh para pihak dalam hal kesepakatan tidak tercapai seperti itu, Bu. Jadi apa bedanya mediator dengan konsiliator? Kalau yang saya pahami di mediasi ini, untuk penyelesaiannya itu dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, sedangkan di konsiliasi tadi eh, penyelesaiannya tidak harus memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, Bu. Untuk satu pihak mungkin dapat diuntungkan dan satu pihak mungkin tidak diuntungkan seperti itu. Itu yang mana? Yang konsiliasi? Yang konsiliasi. Kalau yang mediator? Yang mediator tadi menguntungkan kedua belah pihak. Oke, ya terima kasih Hanifah. Ya. Nah, di sini juga sudah ditulis ya sebenarnya perbedaan antara konsiliator dan mediator. Kalau di dalam konsiliator ini eh mana nih? Makes no proposal for solution. Ya. Jadi sebenarnya kalau konsiliator itu dia tidak berusaha untuk memberikan solusi. Konsiliator itu lebih ke menghubungkan kedua belah pihak saja dan solusinya itu nanti ditentukan oleh kedua belah pihak ini. Sehingga hasil dari konsiliasi ini bisa jadi menguntungkan satu pihak dan bisa jadi merugikan pihak yang lain. Nah, bedanya dengan mediator, kalau mediator ini sifatnya dia akan menyarankan ide-ide untuk memberikan solusi ya. Sehingga nanti harapannya kalau di mediasi itu lebih ke win-win solution antara kedua belah pihak. Gitu. Kalau yang arbitrase ini penunjukan pihak ketiga, mereka itu tidak hanya memberikan ide saja, kalau mediator kan dia memberikan ide saja. Kalau arbitrase ini sudah membuat keputusan tertentu berdasarkan masalah yang ada. Gitu. Kalau konsiliator itu tidak memberikan solusi permasalahan, kalau mediator dia memberikan solusi permasalahan tetapi tidak memutuskan, kalau yang arbitrase ini dia memberikan solusi permasalahan dan juga memutuskan. Itu. Nah, ini adalah kondisi yang lebih parah dari tadi ya, kegagalan negosiasi itu sendiri. Ketika tadi yang deadlock itu tidak bisa diselesaikan, maka bisa terjadi yang disebut dengan strikes and lockout ini ya. Di dalam strike ini silahkan dibaca dulu. Saya kasih waktu Anda untuk memahami slide ini dulu 1 menit ke depan ya. Sudah? Jadi apa bedanya strikes dengan lockout? Yasmin? Sebentar ya Bu, masih dibaca, masih Oke, diiniin lagi. ya silakan dibaca dulu.
Sudah, Yasmin? Kalau yang saya tangkap, strike ini kayak pihak dari serikat pekerjanya ini kayak melakukan mogok kerja begitu ya, Bu. Mhm. Eh, Namun kalau di lockout ini dari pihak perusahaannya kayak menanggapi eh, apa mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pekerjanya ini, tapi dapat menyebabkan seperti kerugian untuk perusahaannya sendiri, begitu Bu. Makasih Yasmin. Ya, kalau kita runut lagi ya, tadi kan tidak tercapai nih kesepakatan antara serikat pekerja dengan perusahaan. Itu namanya kondisi deadlock ya. Deadlock itu seharusnya bisa diselesaikan dengan menempuh 3 cara itu tadi. Rekonsiliasi, mediasi, atau melalui arbitrase atau arbitrasi. Nah, kalau ternyata ketiga-tiganya ini juga nggak jalan, nanti itu yang kondisi paling buruk adalah kita akan sampai pada strike and lockout ini. Strike ini dilakukan oleh tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu sedang mogok kerja, itu namanya dia sedang berada dalam fase strike ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan pada perusahaan. Nah, tetapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, perusahaannya yang menutup pabrik misalnya dan melarang anggota serikat kerja itu untuk bekerja, itu namanya kondisi lockout. Jadi strike dan lockout ini tergantung dari siapa yang melakukan. Siapa yang melakukan boykot. Kalau boykot yang dilakukan oleh serikat pekerja itu namanya strike. Kalau yang dilakukan oleh perusahaannya namanya lockout. Itu. Nah, masing-masing itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau lockout ya jelas, ini pasti akan merugikan secara ekonomi. Lah, strike juga sama sih memberikan kerugian secara ekonomi. Tetapi untuk perusahaan, lockout ini juga ada baiknya. Baiknya adalah dia akan mencegah tindakan-tindakan anarki yang mungkin akan dilakukan oleh si tenaga kerjanya kalau tenaga kerja itu tetap masuk. Gitu. Ada beberapa tipe dari strike ini ya. Yang pertama adalah economic strikes, ini sudah ada juga di sini. Ini terjadi ketika gagal melakukan agreement selama collective bargaining. Kemudian yang berikutnya unfair labor practices strikes ya. Ini kapan terjadinya? Ini ketika karyawan itu meninggalkan pekerjaannya dan mereka menolak ini untuk bargain kembali, untuk negosiasi lagi. Kemudian ada wildcat strikes ya. Dibaca dulu ini definisinya, dipahami dulu. Ini terjadinya kapan? Wildcat strikes ini terjadinya ketika collective bargaining masih berlangsung ya, ketika masih proses collective bargaining, kemudian mereka itu WO gitu. Nah, ini karyawan yang seperti ini bisa langsung di discharge atau di PHK dan didisiplinkan. Lalu ada jurisdictional strikes, ini kapan terjadinya? Kapan nih terjadinya menurut definisi ini? Coba dicari ya, apa perbedaan antara jurisdictional strikes dan sympathy strikes.
Nanti yang bertugas menjawab Naufal. Udah ketemu Naufal jawabannya? Apa perbedaan antara yurisdiksional dan simpati? Saya Ya, Naufal silakan. Naufal, bisa mendengar suara saya? Enggak ada. Dava, ada? ada, Bu. Apa perbedaannya? Aku lempar. Oh, terlempar. Oke. Sekarang sudah bisa, Naufal. Nanti gantian dengan Dava. Apa, Naufal? Oke, Dava deh. Dava, silakan. Apa bedanya jurisdiksional dan sympathetic right? Kalau yurisdiksional itu ketika satu union itu dia WO, Bu, untuk memaksa company untuk memberikan pekerjaan kepada union mereka dibanding memberikan pekerjaan ke union lain. Sedangkan untuk yang simpati strike itu ketika satu union itu menunjukkan rasa apa istilahnya, kayak mereka mendukung union lain begitu, Bu. Ketika sebuah union itu sedang berselisih dengan company begitu, Bu. Ya, oke. Lebih disederhanakan coba, Dava. Ini kan tadi bahasanya itu sangat letterlek dengan ini ya. Gimana coba? Yang bahasamu sendiri aja, yang kamu sendiri paham terhadap apa yang kamu sampaikan. Ininya kalau yurisdiksional itu seperti mungkin ada perselisihan antar union gitu. Jadi di satu union itu dia ingin mempunyai job yang lebih dari intinya apa? Supaya perusahaan itu lebih condong ke union mereka dibanding union yang lain. Sedangkan untuk simpati itu terdapat saling dukung antar satu union dengan union yang lain, sehingga ketika ada satu union yang sedang bermasalah dengan satu company, maka union yang lain akan mendukung union tersebut, Bu. Oke, ya, makasih Dava. Jadi untuk yang jurisdictional strikes dan sympathy strikes ya, ini nanti akan berlaku pada kejadian seperti ini. Misalnya, ada serikat pekerja perusahaan A, ada serikat pekerjaan B, ada serikat pekerja perusahaan C. Mereka bergabung menjadi satu serikat pegawai
tadi ya, masih ke pekerja tambang aja deh yang mudah. Mereka bergabung menjadi satu serikat pegawai perusahaan pekerja tambang. Kemudian si gabungan dari banyak serikat itu, dari beberapa serikat ini sama-sama menuntut ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka. Kan perusahaan-perusahaan itu juga punya asosiasi perusahaan tambang misalnya kayak gitu. Nah, para serikat pekerja ini menuntut si asosiasi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian salah satu di antara serikat pekerja ini, tadi kan ada gabungan beberapa serikat ya, misalnya serikat pekerja tambang perusahaan A, dia itu WO, gitu. Dia WO dari collective bargaining dengan tujuan itu memberikan ancaman agar si asosiasi ini lebih berpihak kepada serikat pekerja perusahaan A ini. Jadi posisinya di situ ada beberapa serikat pekerja dari berbagai macam perusahaan. Awalnya mereka datang bersama, tapi kemudian salah satu dari mereka itu WO dengan tujuan menekan si asosiasi untuk agar lebih mempertimbangkan mereka gitu. Kalau yang simpati strikes ini juga kondisinya sama, ada beberapa serikat pekerja dari berbagai macam perusahaan. Nah, kemudian sebenarnya yang tidak sepakat dengan asosiasi itu hanya salah satu di antara serikat pekerja itu saja. Tetapi yang tidak setuju ini kemudian berusaha mengambil simpati dari serikat pekerja yang lain agar serikat pekerja yang lain itu berpihak kepadanya. Padahal sebenarnya serikat pekerja yang lain ini sebenarnya santai-santai saja gitu dengan keputusan yang mungkin sudah ditawarkan sebelumnya oleh tenaga kerja. Nah, upaya dari serikat pekerja ini untuk mengambil simpati dari serikat kerja yang lain itu adalah bentuk dari simpati strikes. Itu. Nah, selanjutnya ini ada manajemen cooperation. Ini isinya apa? Dilihat dulu. Nah, ini apa sih kooperasi yang dilakukan di dalam manajemen cooperation? Yang pertama adalah melibatkan employee ke dalam program-program perusahaan. Jadi ini di bab ini menceritakan tentang bagaimana upaya perusahaan agar hubungan antara perusahaan dan serikat kerja itu berjalan dengan baik. Jadi mereka tidak lagi saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Di sini disampaikan ini loh caranya untuk agar kalian itu baikan gitu antara perusahaan dengan serikat kerja. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melibatkan karyawan ke program-program atau ke penyusunan program-program dan target dari perusahaan. Nah, kalau di manajemen ini namanya manajemen by objektif ya, di mana kita itu melibatkan seluruh karyawan ke program perusahaan kita. Kita dengarkan pendapat mereka. Nah, karena karyawan itu banyak, kalau misalnya mendengarkan satu-satu itu kan bisa jadi akan lama ya. Masa iya perusahaan punya 1.000 karyawan kemudian dia harus menjaring masukan dari 1.000, kan tidak seperti itu. Maka sebaiknya yang 1.000 ini diwakili oleh serikat pekerja. Sehingga serikat pekerja ini punya suara gitu, merasa diperhatikan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan unions and employee ownership. Jadi ada hal-hal yang mungkin dimiliki bersama oleh serikat pekerja dengan perusahaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada stock option atau pembagian saham ke yang dimiliki oleh perusahaan dan dimiliki oleh serikat. Tidak dimiliki perseorangan ya, tapi itu kepemilikannya adalah serikat gitu. Serikat berhak punya stock option sekian gitu. Jadi ada hal-hal yang dimiliki bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja. Yang terakhir ini grievance management. Ini tadi sudah saya sampaikan kalau grievance di konteks perusahaan itu artinya adalah keluhan ya.
adalah keluhan. Jadi bagaimana sih kita menangani keluhan dari serikat pekerja kita? Kita lihat di sini perannya ada dua macam, tetap ya ada peran Human Resource Unit dan ada peran manager. Apa yang dilakukan oleh HR unit ketika dia mendapatkan keluhan atau bagaimana sih yang perlu dilakukan oleh HR unit dalam mengelola keluhan itu? Yang pertama, HR unit itu harus membuat prosedur yang pasti bagaimana sebaiknya keluhan itu disampaikan. Apakah menggunakan kotak saran? Apakah karyawan bisa langsung menyampaikannya ke HR unit? Ataukah HR unit itu sendiri punya unit khusus ya yang menangani keluhan-keluhan dari karyawannya. Kemudian HR unit ini juga melakukan ini analisis rating ya, atau memantau bagaimana sih perkembangan keluhan di perusahaan itu dari waktu ke waktu. Apakah keluhan itu terus bertambah atau tidak gitu, ataukah keluhan itu cuma ada satu doang kok yang malu, habis itu nggak ada yang mengeluh lagi gitu kan, atau bagaimana. Lalu yang selanjutnya, HR unit ini juga memfasilitasi kalau misal butuh arbitrasi ya, butuh pihak ketiga untuk memutuskan. Tuh. Dan kemudian HR unit ini juga punya tanggung jawab untuk settling. Settling di sini maksudnya adalah membuat keluhan-keluhan itu terselesaikan dengan baik. Gitu. Jadi HR unit itu harus tahu bahwa ada keluhan seperti ini dan harus bisa mengakhirinya dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan HR unit adalah ketika dia bisa mengatasi keluhan-keluhan itu. Lalu bagaimana dengan peran manajer di sini? Peran manajer, dia tentu saja mematuhi tadi SOP-nya dari HR unit, kalau ada keluhan itu bagaimana ya manajer ikuti itu. Kemudian manajer mencari solusi dari keluhan yang disampaikan, lalu mendokumentasikan kasus-kasus itu gitu ya. Jadi harus ada dokumen-dokumen keluhan itu, jangan pura-pura tidak tahu pada keluhan itu dan jangan dianggap keluhan itu tidak ada. Kemudian manajer ini juga harus berperan aktif membantu si HR ini untuk melakukan upaya pencegahan agar keluhan-keluhan itu tidak lagi muncul. Ini ada step-nya, step ketika perusahaan itu ingin menangani keluhan. Yang pertama ini, jadi mereka akan mendiskusikan antar mereka dulu. Mendiskusikan antar mereka dulu ya. Yang diajak diskusi itu siapa? Ya tenaga kerjanya, kemudian perwakilan dari serikat pekerjanya, lalu supervisornya. Itu mereka akan mendiskusikan sebenarnya keluhan mereka itu apa. Nah, setelah itu baru akan dibawa ke yang lebih tinggi. Ini kita sudah melibatkan HR manager, kemudian juga supervisor manager ya. Nah, setelah itu kalau tidak terselesaikan di tingkat ini, naik lagi ini ke urusan ini perusahaan tingkat manajemen, dan nanti yang naik ke atas itu juga hanya perwakilan dari serikat pekerja saja. Kalau tidak selesai lagi, kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sampai mungkin ini Corporate Industrial Relation Officer, ini bisa jadi sudah ke kementerian, kalau ini. National Union Representative, nah ini sudah levelnya nasional. Kalau nggak selesai lagi, baru kemudian kita melakukan aktivitas arbitrasi. Yang itu nanti panjang, bisa ke ranah perdata. Atau bahkan mungkin pidana, kalau memang ditemukan hal-hal yang menuju ke arah pidana. Oke, ini materi terakhir kita di pekan ini. Tidak terlalu banyak ya, dan sudah selesai. Apakah ada yang mau didiskusikan? Sudah keluar? Ya silakan.
Mm-mm. Oke. Hmm. Hmm. Oke, ya. Terima kasih Adisti, sudah saya tangkap pertanyaannya. Jadi kembali ke sini ya, ada dua alasan kenapa serikat pekerja itu muncul. Yang pertama itu adalah ketika karyawan itu sendiri merasa tidak puas ya dengan kinerja perusahaannya, kinerja manajemen perusahaannya. Dan yang kedua adalah mereka yakin kalau misalnya ada serikat pekerja itu, kemudian situasinya jadi lebih baik. Nah, situasi yang lebih baik ini tidak harus berasal dari kondisi di mana mereka ada masalah dengan manajemennya. Itu tidak harus seperti itu. Misalnya, sebenarnya di Nestle itu tidak terlalu ada isu yang mungkin itu bisa didiskusikan atau bisa digunakan sebagai alat untuk berdebat atau berselisih dengan manajemennya. Mungkin isu itu cenderung tidak ada. Atau ada, tapi tidak menjadi perhatian khusus karena tidak terlalu berdampak, misalnya gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi apa sebenarnya kenapa kok mereka tetap melakukan atau tetap berserikat gitu? Ya ini, masuk ke alasan yang kedua. Mereka ingin adanya situasi yang lebih baik ketika ada serikat pekerja. Apa contoh situasi yang lebih baiknya? Misalnya, mereka jadi lebih mudah menyampaikan masukan-masukan kepada pihak manajemen. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perusahaan-perusahaan tertentu, serikat pekerja itu tadi ya ada dua sudut pandang, ada perusahaan yang menjadikan serikat pekerja itu teman gitu, dan ada yang menjadikan serikat pekerja itu sebagai lawan. Nah, bisa jadi untuk kasus yang di Nestle ini, Nestle menjadikan serikat pekerja ini sebagai alat untuk mengontrol dari karyawan mereka sendiri. Gitu. Sehingga posisi antara manajemen dengan serikat pekerja ini berusaha dibikin agar jadi teman gitu. Tidak kemudian menjadi lawan sehingga mereka selalu ada saja yang diributkan gitu antara pihak manajemen dengan karyawan. Tadi ya alasannya kenapa kok mereka berserikat tadi ingin jalur komunikasi yang lebih baik antara karyawan dengan pihak manajemen sehingga muncullah serikat pekerja. Serikat pekerja ini yang akan membawa ide-ide, pendapat-pendapat dan masukan-masukan dari karyawan untuk sampai ke manajemen. Nah, terkait sebenarnya siapa sih yang seharusnya berinisiasi untuk membentuk serikat pekerja? Apakah perusahaan atau tim manajemen itu sendiri boleh meminta agar karyawannya itu membentuk serikat pekerja? Itu jawabannya boleh ya. Jadi serikat pekerja tidak harus melulu dari karyawannya yang pengen duluan membuat serikat kerja, kemudian muncullah itu serikat pekerja. Bisa juga sebaliknya. Tim manajemen juga boleh menyarankan kepada karyawannya untuk ayo kalian berserikat gitu. Kenapa seperti itu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tim manajemen itu juga sebenarnya sama ya, ingin mencari cara agar kebijakan-kebijakan mereka itu sampai ke ranah karyawan, bahkan mungkin di level yang paling rendah itu sampai dengan baik gitu, dengan jelas dan tidak ada semacam miss antara karena saking panjangnya rantai komunikasi antara manajemen dengan karyawan itu kan bisa jadi informasinya yang tercecer gitu kan di tengah jalan gitu. Nah, dengan adanya serikat pekerja ini maka harapannya
kebijakan-kebijakan perusahaan itu sampai ke karyawan, bahkan level bawah sekalipun itu sampai dengan jelas sehingga mereka bisa lebih mudah menerima gitu. Sehingga sama sebenarnya serikat pekerja itu juga jalan komunikasi juga bagi tim manajemen untuk karyawan mereka. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari serikat pekerja yang tipe seperti ini gitu ya, yang dibentuk oleh perusahaan dan tidak dibentuk mandiri oleh tenaga kerja ini? Memang untuk perusahaan yang cenderung stabil ya, perusahaan yang cenderung stabil itu bukan berarti di dalam internal perusahaan itu sendiri tidak ada masalah ya, pasti ada masalah gitu. Itu biasanya tidak terlalu berdampak ya, apakah serikat pekerja itu akan dibentuk oleh perusahaan atas saran dari manajemen ataukah dibentuk oleh karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan yang cenderung stabil itu enggak masalah sih, karena mereka akan sama-sama tahu posisinya. Karyawan merasa terwakili oleh serikat pekerja dan sebaliknya. Si serikat pekerja ini menjadikan si manajemen ini menjadikan serikat pekerja sebagai alat untuk berkomunikasi dengan tenaga kerja, itu enggak masalah. Hanya saja ini akan menjadi masalah ketika itu berada di perusahaan-perusahaan yang cenderung tidak stabil. Jadi karakteristik perusahaan itu kan beda-beda. Ada perusahaan yang cenderung adem ayem, ada juga yang dikit-dikit demo, dikit-dikit rusuh seperti itu kan. Nah, untuk perusahaan yang cenderung tidak stabil ini memang ada indikasi ya, ada sinyal-sinyal bahwa ketika perusahaanlah yang meminta agar karyawan itu membentuk serikat pekerja, itu justru posisi serikat pekerja ini tidak lagi bisa mewakili suara dari karyawannya, tetapi justru hanya mewakili suara dari tim manajemen saja gitu. Nah, inilah yang nanti akan memicu konflik juga di bawahnya. Tadi sudah saya sampaikan, ada mungkin orang-orang yang kemudian jadi julid gitu ya ke temennya yang nggak ikut serikat pekerja dan sebaliknya. Orang yang ikut serikat pekerja julid sama mereka yang nggak ikut serikat pekerja. Nah, itu kondisi seperti itu muncul dari kondisi umum perusahaan itu sendiri yang tidak stabil itu. Ditambah dengan salah satu faktornya adalah ketika ada serikat pekerja yang tidak dibentuk secara mandiri oleh karyawan, melainkan dibentuk by design atau settingan oleh perusahaan itu sendiri. Gitu. Tapi pada intinya untuk perusahaan yang cenderung stabil itu nggak masalah sih, karena posisi serikat pekerja ini bisa menjadi jalan bagi kedua belah pihak. Seperti itu, Adisti. Ya, jadi adanya serikat pekerja ini tentu ada hal positifnya bagi tim manajemen ya. Hanya saja kadang-kadang yang sering kita dengar sih, terutama serikat pekerja ini pasti selalu berseberangan dengan tim manajemen gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau tim manajemen ini mampu mengelola serikat pekerja dengan baik, serikat pekerja menjadi sesuatu hal yang positif. Gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Bu, izin masuk, Bu. Ya, silakan Mufti. Izin bertanya terkait serikat pekerja ini, apakah kira-kira di internal serikat pekerja itu sistem selain manfaat yang didapat itu seperti apa? Kan tadi ada struktur dan sebagainya. Kemudian apakah ada kasus dia itu anggota serikat pekerja, tapi dia memiliki posisi tinggi di perusahaan, jadi memiliki dua fungsi gitu, baik di internal perusahaan dan di serikat pekerja. Jadi seperti kayak perusahaan itu membuat apa ya, kayak bahasanya intel atau apa untuk agar mempengaruhi suara di serikat pekerja. Apakah mungkin? Oke, ya terima kasih Mufti untuk pertanyaannya. Yang pertama saya jawab dulu ya, apa sih keuntungan kalau kita gabung serikat pekerja gitu ya? Iya Bu, apakah kayak organisasi profesi atau beda, atau ada keuntungan selain yang tadi terkait dengan permasalahan-permasalahan, apakah ada improvement lainnya untuk? Iya, oke.
Kalau di luar negeri ya, tadi disampaikan juga di slide ini, mereka yang mau bergabung di serikat pekerja, mereka dapat apresiasi yang lebih ya dari sisi benefit. Hanya ini yang belum saya cari lebih jauh di Indonesia, apakah juga sama posisinya atau beda gitu. Maksudnya apakah mereka juga mendapatkan kompensasi dari perusahaannya atau mendapatkan fasilitas tertentu dari perusahaannya karena mereka mau bergabung ke serikat pekerja, itu yang saya belum tahu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, mereka yang bergabung di serikat pekerja akan mendapatkan insentif yang lebih ya, karena dianggap membantu perusahaan dalam berkomunikasi, kemudian menenangkan dari serikat pekerjanya, kemudian juga membantu produktivitas dari karyawannya, itu mungkin gitu, sehingga mereka dapat insentif yang lebih. Lalu yang berikutnya, kalau bergabung di serikat pekerja, itu salah satu benefitnya adalah, misal nih, dia itu sedang mencari keadilan untuk dirinya sendiri karena misalnya dia mengalami abuse ya, kekerasan secara verbal maupun secara fisik dari atasannya, misalnya seperti itu. Nah, karena dia itu adalah anggota serikat kerja, maka dia itu bisa mendapat dukungan legal dari serikat pekerja itu. Ingat bahwa serikat pekerja itu seharusnya adalah organisasi yang formal dan legal, sehingga ada SK pendirian, sehingga mereka juga berhak mendapat bantuan-bantuan hukum ya, baik pro bono maupun tidak pro bono. Pro bono itu secara sukarela ya, kan ada tuh advokat-advokat pro bono yang dia membantu orang-orang yang butuh bantuan hukum tapi tidak punya uang. Nah, itu disebut dengan advokat pro bono ya. Jadi mereka membantu secara pro bono, tidak dikasih uang gitu. Nah, si anggota serikat pekerja ini juga bisa tuh mendapatkan bantuan hukum dari serikat pekerja yang diikutinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, serikat pekerja itu kan tadi ya, sarana untuk berkomunikasi. Maka harapannya ketika terjadi suatu kasus pada salah satu anggota serikat pekerja itu, harapannya kasus itu bisa lebih tertangani dengan baik karena banyak yang bersuara. Gitu. Tetapi kalau secara insentif, saya kurang tahu apakah mereka mendapatkan insentif yang lebih karena ketergabungan mereka di serikat pekerja dan karena posisi mereka di serikat pekerja, kan ada struktur organisasinya tuh. Saya kurang tahu ada atau tidak kalau di Indonesia. Lalu yang berikutnya, pertanyaan yang kedua, apakah mungkin di perusahaan itu membuat semacam posisi khusus ya yang diambil dari anggota serikat pekerja itu? Jawabannya mungkin, itu sangat mungkin terjadi ya. Di dalam perusahaan itu juga kan banyak politik dan intrik gitu. Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, itu sangat mungkin gitu. Jadi salah satu pengurus atau misalnya anggota serikat pekerja yang dinilai berpengaruh itu diberikan jabatan tertentu agar si perusahaan itu lebih mudah dalam mengontrol serikat pekerjanya dan lebih mudah dalam menyampaikan atau menyusun propaganda-propaganda dari perusahaan, itu sangat mungkin yang seperti itu ya. Itu sisi lain dari sebuah serikat pekerja, pasti akan ada yang dijadikan alat seperti itu gitu. Tetapi di lain sisi ada perusahaan yang memang dengan sudah sangat gamblang itu mengatakan atau membuat jabatan khusus yang itu diduduki oleh komite serikat pekerja. Gitu. Jadi serikat pekerja sudah dianggap sebagai organisasi yang formal dan legal sehingga keberadaannya itu diakui di dalam perusahaan itu sendiri. Makanya ada yang namanya komite serikat pekerja. Nah, komite serikat pekerja inilah yang akan dilibatkan oleh perusahaan ketika dia akan memutuskan sesuatu, akan membuat kebijakan tertentu. Nanti dia akan nanya dulu nih ke komite serikat pekerja ini, apa pendapat mereka. Nah, harapannya komite serikat pekerja ini yang mewakili dari pekerja gitu, dari tenaga kerja itu sendiri. Dan ada perusahaan yang memang sudah jelas-jelas itu memposisikan membuat jabatan khusus untuk komite serikat pekerja, sehingga ya nggak lagi diem-dieman gitu ya di belakang, ternyata dia diam-diam selain menjabat di serikat pekerja, dia juga menjabat di struktur perusahaan dan itu tidak diketahui gitu oleh
oleh anggota-anggota yang lain gitu. Seperti itu Mufti, bisa dimengerti nggak? Baik, Bu. Oke, Bu. Berarti kalau untuk serikat pekerja itu hanya fokus ke satu perusahaan atau satu serikat itu bisa beberapa perusahaan biasanya? Ya, satu orang bahkan bisa bergabung lebih dari satu serikat. Misalnya serikat pekerjaan itu, serikat perusahaan itu sendiri dia gabung. Nanti serikat pekerja yang perusahaan sejenis dia gabung juga. Kemudian juga nanti asosiasi, misalnya ya, asosiasi tenaga kerja seluruh Indonesia dia gabung juga, itu boleh-boleh saja. Gitu. Jadi serikat pekerja boleh juga gabungan dari beberapa serikat perusahaan, serikat pekerja perusahaan. Baik. Dan di Indonesia ada ratusan bahkan ribuan serikat pekerja ya. Itu menunjukkan bahwa ya masing-masing dari mereka itu sedang berusaha untuk membuat circle-nya sendiri gitu. Circle apa sih yang paling tepat untuk diri mereka gitu, dan itu memungkinkan juga untuk diikuti oleh satu orang ikut beberapa serikat. Seperti itu. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, silahkan tuliskan nama dan NIM untuk yang sudah aktif pada pagi hari ini. Saya stop share dulu. Ini siapa yang nggak bisa presensi? Faza ya? Oke. Silahkan tuliskan nama dan NIM untuk mahasiswa yang sudah aktif pada siang hari ini. Saya akhiri kuliahnya. Selamat belajar untuk ujian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.